Halo pemirsa, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bunda Arbiah. Di video kali ini Bunda mau berbagi resep 2 jajanan pasar atau kue tradisional yang terbuat dari tepung ketan. Untuk yang pertama saya mau bikin kue klepon, dan untuk yang kedua saya mau bikin kue gemblong atau getas yang biasanya rasanya manis di luar, gurih di dalam. Tapi kali ini saya mau membuat rasanya gurih di luar dan manis di dalam. Langsung saja pemirsa, tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan kelapa parut. Ini kelapa setengah tua ya, jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Saya menggunakannya ini setengah dari butir kelapa, kemudian diparut. Selanjutnya tambahkan sedikit garam dan kukus kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya siapkan isiannya ya, ini dari gula merah yang sudah diserut atau disisir, kemudian dibulat-bulatkan kecil seperti itu supaya nanti mudah dalam memasukkan ke kleponnya ya. Ini dibulat-bulatkan semuanya sampai selesai. Kemudian saya akan bikin biangnya dulu. Ini dari tepung beras 75 gram. Kemudian tambahkan gula pasir 2 sendok makan, garam 1 sendok teh, vanili bubuk 1 sendok teh. Kemudian tambahkan air, ini 300 ml ya. Diaduk-aduk dulu, ini secara bertahap, jangan dimasukkan semuanya dulu, setengahnya dulu aja. Diaduk sampai tercampur rata, baru ditambahkan sisanya. Kalau semuanya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian akan kita panaskan. Ini panaskan dengan api sedang saja dan sambil diaduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Dan hasilnya seperti ini ya, ini matikan apinya dan tetap diaduk-aduk supaya matang merata. Jangan lupa tambahkan pewarna. Saya menambahkan warna hijau atau boleh menggunakan pasta pandan supaya ada aroma pandannya. Diaduk-aduk terus sampai tercampur rata. Kemudian pindahkan ke dalam mangkok atau wadah yang lain ya. Bersihkan sisa-sisanya yang ada di sendoknya itu, dibersihkan semuanya. Kalau sudah selesai, masukkan tepung ketan 250 gram, dan aduk menggunakan centong nasi atau apa saja boleh ya, karena ini masih panas, jadi saya menggunakan alat dulu sampai tepungnya ini terasa hangat. Dan ini sepertinya sudah hangat ya tepungnya, bisa ganti dengan menggunakan tangan supaya cepat selesai. Dan ini dia sudah selesai, hasilnya seperti ini. Selanjutnya panaskan air ini untuk merebus kleponnya nanti ya. Dan ini dia gulanya yang sudah dibulat-bulatkan tadi. Saya menggunakan sendok takar seperti itu ya, agar nanti besarnya sama. Boleh menggunakan timbangan, kalau yang punya timbangan digital bisa ditimbang. Ini kurang lebih 12 gram. Dibulat-bulatkan.
kemudian dibikin lubang seperti mangkok seperti itu ya. Kemudian masukkan 1 bulatan gula merah ya, kemudian ditutup kembali. Dan hasilnya seperti itu, langsung masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Ini airnya sudah mendidih ya, karena tadi udah direbus dulu. Dan ini bulatkan lagi dengan cara yang sama seperti tadi, jangan sampai bocor ya, harus rapat seperti itu. Usahakan jangan ada belahan supaya nanti tidak bocor, dan lakukan bulat-bulatkan semuanya ini sampai selesai. Ini direbus sampai mengapung. Kalau sudah mengapung seperti ini, biarkan dulu 2 menit ya, supaya gula merahnya matang. Kemudian baru diangkat dan langsung ditaruh di atasnya kelapa parut. Langsung dibaluri dengan kelapa parut supaya tidak lengket. Dan seperti ini pemirsa hasilnya ya. Kita pindahkan dulu ke piring saji. Dan ini sudah selesai semua dimasaknya. Hasilnya seperti ini pemirsa, bulat-bulat, cantik sekali ya, warnanya hijau. Dan ini akan saya belah, dan seperti itu dalamnya gulanya sudah meleleh ya. Kemudian kalau ingin dijual lagi, bisa dikemas ya di mika kotak itu yang isi 4, atau disajikan di piring saji seperti ini. Nah pemirsa, demikianlah tadi cara pembuatan klepon ketan gula merah. Mudah sekali bukan cara pembuatannya? Silahkan mencoba di rumah. Sekian dulu untuk resep hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di resep berikutnya. Resep yang kedua, saya mau bikin kue gemblong atau kue getas. Kue tradisional ini rasanya manis di luar, gurih di dalam ya. Tapi kali ini saya akan membuat gurih di luar dan manis di dalam dengan saya isi coklat atau meses. Langsung saja pemirsa, bagaimana cara pembuatannya? Tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan tepung ketan 150 gram. Kemudian tambahkan tepung beras 4 sendok makan, kelapa parut 200 gram. Gunakan kelapa setengah tua ya, jangan terlalu tua, nanti tidak enak. Kemudian garam secukupnya atau 1 sendok teh, kurang ya. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur antara tepung dengan kelapanya. Tambahkan santan. Ini santannya jangan dituang semuanya ya, kita tuang bertahap supaya tidak kelembekan nantinya. Santannya kurang lebih 150 ml. Terus diaduk. Dan gunakan tangan supaya lebih mudah menguleninya ya.
Saya menggunakan tangan seperti itu. Ini tadi sudah bersih ya tangannya, diuleni sampai kalis, sampai tidak lengket ya. Dan ini sepertinya sudah ini ya. Kemudian untuk isiannya saya menggunakan meses saja, boleh diganti dengan selai coklat atau pasta coklat, boleh diganti selai yang lain atau diisi pisang juga bisa ya. Nah seperti ini, ambil secukupnya adonan. Ini jangan terlalu besar ya pemirsa, nanti kalau kebesaran digorengnya susah matangnya. Secukupnya saja kita padatkan dulu ya. Kemudian kita lubangi tengahnya. Dan isi meses secukupnya saja. Tutup kembali sampai rapat. Tekan-tekan ya supaya nanti waktu digoreng tidak bocor coklatnya. Nah seperti ini pemirsa, agak gepeng seperti itu ya supaya nanti digorengnya cepat matang. Ulangi sekali lagi ya. Kalau pemirsa suka kacang, apa itu diisi kacang gula kacang, itu juga enak pemirsa. Bisa diisi dengan gula kacang. Karena ini nanti yang makan anak-anak, jadi saya isi coklat. Kalau masih ada yang bolong bisa ditempel ya, dipadatkan seperti itu. Dan ini sudah selesai semua pemirsa. Selanjutnya akan kita goreng. Ini goreng gunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti tidak meletus. Digoreng dengan api sedang ya. Ini jangan lupa dipisah-pisahkan karena lengket. Ini tadi hasilnya jadi 11 bulatan ya. Jadi langsung sekali goreng ini sudah habis. Jangan lupa dibalik-balik terus supaya matangnya merata. Digoreng sampai mengembang dan kuning kecoklatan. Ini sudah mengembang, berarti sudah matang ya. Akan saya matikan apinya supaya tidak meletus lagi. Kalau terlalu matang nanti bisa meletus. Jadi matikan dulu apinya baru diangkat. Nah pemirsa, seperti ini hasilnya ya. Ini tidak dikasih gula lagi karena dalamnya tadi sudah ada coklatnya, jadi sudah ada manis. Dan ini rasanya gurih dan manis. Seperti itu pemirsa, isiannya coklat ya, tadi coklat mesesnya meleleh. Seperti itu, silahkan mencoba di rumah. Nah pemirsa, demikianlah tadi cara pembuatan kue getas atau kue gemblong isi coklat. Silahkan mencoba di rumah. Sekian dulu untuk resep hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di resep berikutnya. Halo pemirsa, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bunda Arbiah.
Hari ini saya mau bikin dua resep yang berbeda dan berbahan dasar sama ya, dari tepung beras, tapi rasanya sama-sama enak. Dan ini hampir mirip, cuma beda bentuknya saja. Untuk resep yang pertama, saya akan bikin kue putu. Ini kue putu bambu, karena tidak ada bambu saya ganti dengan daun pisang, tapi hasilnya tetap bagus. Langsung saja pemirsa, bagaimana cara pembuatannya? Tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, saya akan kukus tepung berasnya. Ini 250 gram. Boleh menggunakan tepung beras buatan sendiri atau yang sudah jadi ya, yang kemasan. Itu sama saja, tapi yang paling bagus itu buatan sendiri. Kemudian dikukus kurang lebih 40-45 sampai matang, karena saya pakai tepung beras kemasan. Sambil menunggu tepung berasnya matang, saya siapkan airnya dulu. Saya tambahkan pewarna hijau tua, ini 1 tetes saja. Kemudian tambahkan pewarna kuning 1 tetes. Ini nanti supaya warnanya menjadi bagus ya. Kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Ini airnya 120 ml. Dan ini tepung berasnya sudah matang, daunnya sudah berubah warna. Kan saya matikan apinya dan saya pindahkan ke wadah yang lain. Kemudian tambahkan sedikit garam atau kurang lebih 1 sendok teh ya, supaya ada rasanya ya, tidak tawar tepung seperti itu ya. Dan masukkan airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk terus supaya nanti hasilnya berbulir seperti pasir. Dan ini airnya sampai habis ya. Ini sudah jadi seperti ini ya hasilnya pemirsa. Kemudian ini akan saya ayak ya, atau disaring supaya hasilnya jadi lebih bagus dan berpasir. Dan ini sudah selesai, hasilnya seperti ini ya, lembut sekali. Boleh diayak 2 kali ya, saya 1 kali aja, ini sudah bagus hasilnya. Saya sisihkan dulu. Selanjutnya ini untuk isiannya gula merah yang sudah diserut. Dan ini cetakannya ya, dari daun pisang. Ini panjangnya kurang lebih 22 cm, lebarnya 7,5. Saya menggunakan botol ya, boleh botol apa saja. Ini botol pasta pandan ya, dan digulung seperti itu. Selanjutnya keluarkan botolnya. Dan klip dengan staples supaya tidak lepas. Dan hasilnya bagus seperti ini ya. Dan akan saya ulangi sekali lagi. Ini mudah sekali buatnya, hanya digulung saja dan terakhir dirapikan dan di staples supaya tidak lepas. Dan sudah selesai membuat cetakannya ya, seperti ini hasilnya. Dan ini akan dimasukkan, diaduk-aduk sebentar supaya tidak padat ya, selalu diaduk-aduk. Gunakan tatakan daun juga seperti itu. Saya gunakan sendok teh ya supaya mudah memasukkannya.
Ini saya membuat lapisan gulanya 2 lapis, jadi 1/4 diisi seperti itu, jangan dipadatkan ya. Kemudian kasih gulanya, ini untuk lapisan pertama, tutup lagi 2 sendok teh. Dan kasih gula yang kedua, terakhir ditutup sampai penuh. Jangan ditekan, ini hanya dirapikan saja, nanti kalau ditekan hasilnya akan keras ya. Cukup dirapikan seperti itu saja. Dan saya akan ulangi lagi, sekali lagi ya caranya. Ini mudah sekali, semua pasti bisa. 2 sendok teh untuk yang bawah, atau sepertiganya ya. Kemudian isi gula dan selang-seling seperti itu sampai selesai. Ingat, jangan ditekan ya. Kalau sudah selesai semua, ini akan saya kukus ya. Ini airnya sudah mendidih, tapi saya matikan dulu supaya tidak panas ya. Kita susun satu persatu. Ya, seperti ini. Kalau sudah selesai, nyalakan lagi apinya dan kukus kurang lebih 15-20 menit. Setelah 20 menit ini sudah matang dan dinginkan. Dan hasilnya seperti ini. Ini tadi jadi 13 pieces ya. Saya ambil satu, ini saya buka. Cara bukanya seperti ini ya, cukup digunting saja. Nah, digunting mudah sekali cara membukanya. Dan ini dia hasilnya, bagus kan? Nah pemirsa, hasilnya seperti ini, cantik sekali. Ini rasanya manis ya, manis dan gurih. Nah pemirsa, demikianlah tadi cara pembuatan putu bambu menggunakan daun pisang. Ini mudah sekali cara pembuatannya kan? Silahkan mencoba di rumah. Dan sekarang menuju resep yang kedua. Sekarang masuk resep yang kedua dengan berbahan dasar yang sama ya, dari tepung beras. Ini hampir mirip, rasanya juga manis dan mudah cara pembuatannya. Kue ini namanya kue puro kalau di daerah Jawa, atau awuk-awuk tepung beras. Langsung saja pemirsa, bagaimana cara pembuatannya? Tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan tepung beras 250 gram. Saya menggunakan tepung beras rose bran ya. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh. Tambahkan gula pasir 2 sendok makan. Kemudian diaduk-aduk sebentar supaya tercampur rata. Dan tambahkan daun pandan 1 saja, kemudian akan saya kukus. Dan ini tepungnya dikukus kurang lebih 20 menit saja sampai matang ya. Setelah 20 menit, ini daun pandannya sudah berubah warna, berarti sudah matang ya. Kan saya matikan apinya dan biarkan dingin. Dan ini sudah dingin ya. Akan saya saring dulu karena ada yang menggumpal.
ini saya tambahkan kelapa parut setengah tua, ini 200 gram kelapanya, atau kurang lebih setengah butir kelapa yang kecil ya. Diaduk-aduk sampai tercampur rata, sampai berpasir, berbulir seperti itu. Kemudian akan saya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan apem ya, atau agar-agar seperti ini. Jangan lupa olesi dulu dengan minyak goreng. Kalau mau dibungkus daun juga boleh. Saya suka pakai cetakan seperti ini. Dan ini gula merahnya, untuk isiannya sudah diserut. Isi sedikit dulu, secukupnya ya. Dirapikan, jangan ditekan-tekan, ini dirapikan saja. Kemudian isi tengahnya dengan gula merah, diratakan sampai ke pinggir supaya nanti hasil akhirnya bagus, kelihatan dari luar. Dan timpa lagi dengan adonan tepung sampai penuh. Dirapikan saja, jangan terlalu ditekan. Ini diisinya penuh ya, karena nanti kalau matang akan menyusut sedikit. Ulangi sekali lagi. Ini semuanya dicetak sampai selesai ya pemirsa. Dan ini sudah selesai semua. Selanjutnya akan saya kukus. Dikukus, ini airnya sudah mendidih ya, masukkan satu persatu. Dan dikukus kurang lebih 30 menit sampai matang. Setelah 30 menit ini sudah matang ya, seperti ini. Matikan apinya dulu dan dinginkan. Dan ini sudah matang semua ya, sudah selesai mengukusnya, dan ini masih hangat. Kan saya ambil satu ya, saya coba balik. Dan hasilnya seperti ini, cantik sekali, sesuai dengan rasanya ya. Ini rasanya gurih dan manis. Dan ini bisa dijual ya. Kalau dijual, saya menjualnya dengan harga Rp2.000 ya, menggunakan mika donat, mika yang kecil seperti itu. Dan ini bisa ditutup seperti ini, diklip ya, dan ini bisa dijual harga 2.000.
Nah pemirsa, demikianlah tadi cara membuat kue puro. Ini rasanya enak banget, manis dan gurih. Silahkan mencoba di rumah. Sekian dulu untuk resep hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di resep berikutnya.